Haleluya. Haleluya. Selamat pagi buat kita semua. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Kita angkat pujian. Bersyukur Bapa. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna
bersyukur Bapa. Amin Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mau memuji Engkau Tuhan. Biarlah kami memiliki kesemangatan untuk memuji Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bangkit Tuhan kesemangatan kami untuk roh kami untuk memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Puji Haleluya. Tuhan. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan. Kita angkat pujian. Terima sukacita surga. Haleluya. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kepadamu. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, cinta surga nyata penuhiku. Terus angkat-angkatan. Terima sukacita surga. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersuara
nyata, Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, surga nyata, sukacita surga nyata, penuhiku. Haleluya. 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 Tuhan. Kita terima sukacita dari Tuhan. Masih semangat memuji Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terima sukacita surga. Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kau selalu bersyukur. Haleluya. Selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Namun kasih setiamu, Kasih setiamu tak pergi darimu. Kasih setiamu tak pergi dariku. haleluya. 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 Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Tuhan. Tiba saatnya kita menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Semusim berlalu. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan. Setiap musim-musim kehidupan kami, Kau senantiasa bersama kami Tuhan. Haleluya Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas
pujian. Semusim berlalu, biarlah pujian ini menjadi pengakuan kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Bersyukur. Haleluya. Kita percaya dari awal, katakan semusim berlalu. Haleluya Tuhan. semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Haleluya. Dari samudra, Tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh Lebih tinggi. dari samudra, kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Bersyukur tak terbatas kasih-Mu. tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Bapa Surgawi. Tuhan menerima pujian penyembahan kami. Menyenangkan Tuhan dan Tuhan memberkati kami. Sambut firman Tuhan dalam berkat nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Dan kita membaca renungan firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Nah, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Inilah salah satu kata-kata terakhir dari Tuhan Yesus di depan murid-muridnya setelah Dia bangkit dari kematian. Maka Dia katakan kepada murid-muridnya, saya akan kembali ke surga kepada Bapa. Tetapi nanti aku akan minta kepada Bapa, yaitu seorang penolong menyertai kamu sampai selama-lamanya. Kita mengenal Allah Tritunggal, tiga tetapi tunggal, satu. Seperti manusia, ya, Tritunggal juga,
ada 3 bagian tubuh. Sadar akan kelihatan ini ya, 5 indera. Jiwa ya, berhubungan dengan emosi, kehendak, kecewa, sukacita, ya, dan sebagainya. Roh, sadar akan adanya Tuhan. Itulah sebabnya kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita beribadah, ya. Tetapi 3 bagian ini satu di dalam tubuh saya dan tubuh saudara. Ya, jadi saya ini adalah tubuh, juga adalah jiwa, juga adalah roh. Sama dengan saudara. Begitu juga Allah kita. Ya. Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Bapa namanya Tuhan. Putra namanya Yesus. Dan Roh namanya Kristus. Jadi Allah kita itu Tuhan, Yesus, Kristus. 3 pribadi di dalam satu, ya, satu Allah, saudara. Jadi sekarang ini Bapa dan Putra ada di surga, saudara. Bapa dan Putra itu ada di surga. Roh Kudus ada di mana? Pribadi yang ketiga. Sesuai dengan ayat yang kita baca tadi, dia ada di dunia ini, di bumi ini, sebagai penolong, saudara. Dia ada di sini sebagai penolong. Kenapa dia disebut penolong? Ya, untuk menolong kita orang-orang percaya, dan Tuhan sudah tahu, kita juga sudah tahu bahwa kita tidak dapat berjalan sendiri, mengerjakan sesuatu sendiri, ya. Kita tidak bisa hidup sendiri. Mesti ada yang menolong kita. Saudara seperti saya, ada yang menolong saya, memasak buat saya, menyetrika baju, cuci baju buat saya, dan ada yang potong rambut saya, ada yang mengantar saya, ya, menyetir. Saya tidak bisa hidup sendiri. Sebagai gembala juga tidak mungkin saya tamborin, lalu singer, lalu WL, main musik, ya. Ada yang menolong saya. Dan saudara, penolong kita, ayat ini katakan adalah Roh Kudus. Itulah sebabnya saudara, setelah Yesus naik ke surga, murid-murid berdoa di kamar loteng. Berapa hari? 10 hari. 10 hari mereka berdoa. Pada hari yang ke-10, Roh Kudus datang ke kamar loteng Yerusalem dan memenuhi mereka. Dan setiap orang Kristen perlu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sebagai tandanya adalah berkata-kata dalam bahasa roh, berglosolali, ya, speak in tongues, saudara-saudara. Ini yang jarang dimengerti, ya. Berkat Tuhan yang luar biasa, yaitu seorang penolong, tetapi banyak yang mau mengandalkan diri sendiri, tidak mau memanfaatkan penolong itu, yaitu Roh Kudus. Saudara, memperingati hari Pentakosta
hari kepenuhan Roh Kudus, saya ingin menyampaikan firman Tuhan ini tentang Roh Kudus. Penting sekali buat kita dipenuhkan dengan Roh Kudus sebagai penolong hidup kita. Coba kita melihat ada seorang yang bernama Saul di dalam 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang ke-6. 1 Samuel 10 ayat yang ke-6, kita baca sama-sama. 2, 3. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Wah, ya saudara, seseorang yang penuh Roh Kudus, dia berubah menjadi manusia lain. Ya, bukan manusia aneh, ya, lain lalu. Tapi manusia lain ini, ya, manusia yang sifat dan karakternya itu adalah sifat dan karakter daripada Tuhan Yesus. Di dalam Galatia 5, kita baca ayat 22 dan 23. Ya, Galatia 5, 22, 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Seseorang yang penuh dengan Roh Kudus, maka 9 buah roh ini ada dalam orang itu, sehingga dia dikatakan oleh Alkitab jadi manusia lain. Amin. Kasih orang bilang begini, kamu kok jadi lain ya? Dulu galaknya kayak anjing herder, sekarang kok mengasihi sekali ya. Ya. Lalu dulu kamu suka cemberut, sekarang kok penuh sukacita. Dan dulu kamu orang yang kelihatan stres, sekarang ada damai sejahtera. Dulu kamu kurang sabar, sekarang kok sabar sekali kamu. Dulu kamu pelit, kakar, sekarang kok berkemurahan. Dulu kamu tidak baik ngomongmu, pikiranmu, sekarang ada kebaikan. Dulu kamu gak setia, ya, terhadap pasangan hidup, terhadap tugas-tugas, gak setia. Sekarang kok kamu jadi setia sekali. Ya, ayat 23. Dulu kamu kasar sekali, sekarang kok kamu jadi lemah lembut. Dan yang ke-9, dulu kamu kurang menguasai diri, sekarang kamu menguasai diri. Jadi lain hidupmu. Sudah benar di firman Tuhan ini ya. Kalau kamu penuh dengan Roh Kudus, 1 Samuel 10 ayat 6 mengatakan, 1 Samuel 10 ayat 6, maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan engkau berubah jadi manusia lain. Lain bagaimana? Yaitu yang 9 buah-buah roh itu tadi. Coba saudara selidiki hidup saudara. Adakah buah-buah roh itu dalam hidup saudara? Ya, meskipun tidak semua, mungkin 4 saja atau 5. Udah luar biasa itu. Saudara-saudara, jadi ini dampak yang pertama. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus,
kita akan jadi lain. Dan juga pasti ya, pekerjaan, usaha, bisnis kita, profesi kita, pangkat, kedudukan, jabatan kita, dan sebagainya akan menjadi lain, ke arah yang tentu lebih baik dan lebih diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, kita melihat ayat yang ke-7 berkata, 1 Samuel 10 ayat 7, apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Apabila engkau penuh dengan Roh Kudus sebagai penolong itu, ayat ini berkata, lakukan apa saja yang dapat dikerjakan oleh tanganmu. Diberkati Tuhan, sebab Allah menyertai kamu. Yang percaya katakan amin. Biar kalau kau penuh Roh Kudus, biar engkau jual pecel, gado-gado pasti laris, diberkati Tuhan. Haleluya ya. Saya sudah banyak melihat anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan dari sederhana sampai lalu menjadi besar. Lakukan apa saja. Nah, saudara, ayat yang ke-9 berkata, sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Roh Kudus atau Allah mengubah hatinya menjadi lain. Haleluya. Orang dan Roh Kudus ya saudara, hatinya jadi lain. Ya, bukan hanya buah-buah roh, tapi hati ini berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan orang tersebut, baik tubuhnya, jiwanya, dan rohnya. Karena hati adalah motor atau sumber dari segala-galanya dalam hidup kita. Ya saudara, ini dampak daripada kepenuhan Roh Kudus. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, hatinya akan menjadi lain. Ada satu ayat lagi yang saya kira ini baik saudara, ayat 27 tentang pribadi Saul berkata, tetapi orang-orang dursila berkata, masakan orang ini, Saul, dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya. Tetapi Saul pura-pura tuli. Orang yang penuh dengan Roh Kudus tidak merespon cercaan orang, hinaan orang, ya, orang bully, orang mau katakan apa, dia kayaknya pura-pura tuli aja. Bukan tuli secara fisikal, tapi artinya nggak mau dengar. Yes, ngomong sekarang mau apa, ya. Nah, saudara-saudara, kita seringkali bereaksi berlebihan terhadap kritik orang, ya, terhadap kata-kata orang, terhadap ya segala hal. Tapi orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia tidak memperhatikan apa yang dikatakan orang yang negatif. Ya, jadi kalau sepanjang dia berjalan dalam kebenaran, terserah orang mau katakan apa. Ya, pura-pura tuli, tidak mendengar saudara. Ada banyak hal sebenarnya dampak dari kepenuhan Roh Kudus, ya. Tapi saya kira poin-poin yang disampaikan tadi itu cukup dan bermanfaat buat kita semua. Menjadi manusia lain, diberkati, hati menjadi lain, ya.
baru dan tanggapan orang-orang lain tentang kita nggak usah kita hiraukan dan pikirkan. Nah, sekarang sampai kepada poin yang penting. Bagaimana caranya kita dipenuhkan dengan Roh Kudus? Supaya apa yang saya sampaikan tadi itu benar-benar kita alami dalam hidup kita. Saudara, sudah tahu saya katakan tadi pada awal khotbah ini, murid-murid berdoa selama 10 hari. Ya, tadinya ada 500 murid. Hari kedua, ketiga tinggal 400. Hari kelima tinggal 300. Hari ketujuh tinggal 200. 8, 9 tinggal 150 orang kan. Ya, yang lain sudah gak tahan. Udah pulang. Pada hari yang ke-10, 120 orang yang setia dan bertahan, mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, saudara-saudara. Jadi saudara, gak ada cara lain bagaimana kita dipenuhkan dengan Roh Kudus selain merendahkan diri di kaki Tuhan dan berdoa. Ya, saya tidak katakan saudara harus berdoa 10 hari. Ya, mungkin bisa lebih atau mungkin bisa kurang dari 10 hari. Barangkali mungkin hanya 10, 20, 30 menit saudara mengambil waktu di kamar saudara, di tempat yang sepi, dan berdoa. Saya percaya bahwa Tuhan lebih rindu memenuhi saudara dengan Roh Kudus daripada Roh Kudus itu sendiri. Ya, karena dia memang diutus oleh Bapa ke dalam dunia ini untuk menolong orang-orang percaya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, sehubungan dengan memperingati hari kepenuhan Roh Kudus, kuncinya adalah menerima Roh Kudus. Kita harus beri waktu berdoa. Dan ingat, namanya Roh Kudus, ya, namanya Roh Suci. Ada seorang anak, dia haus dan dia mengambil gelas lalu minta air ke ibunya. Pada waktu ibunya mau tuang air, gak jadi. Anaknya berkata, kenapa mama gak kasih air? Mamanya bilang, gelasmu kotor, bersihkan dulu, nanti mama kasih air. Dan saudara, pernah terjadi ya di Manado, Sulawesi Utara, ada pesawat yang sudah mau landing, ya nggak jadi landing. Dia naik lagi, putar-putar, mau mendarat, nggak jadi mendarat. Padahal tidak ada angin, tidak ada badai, tidak ada hujan. Kenapa tidak bisa mendarat? Akhirnya diketahui lapangannya banyak batu-batu, banyak kotoran. Jadi tunggu sampai itu dibersihkan, baru pesawat itu bisa mendarat. Kita semua mau supaya Roh Kudus itu mendarat dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Mari kita minta ampun semua dosa kesalahan kita kepada Tuhan. Minta dikuduskan, disucikan, supaya Roh Kudus, Roh Suci itu boleh datang dalam hidup kita. Saudara tidak bisa hidup sendiri. Seperti saya ilustrasikan tadi. Saya tidak bisa hidup sendiri. Banyak orang yang menolong saya. Ya. Dan saudara juga demikian. Tidak bisa hidup sendiri. Harus ada penolong. Penolong manusia terbatas. Penolong dari dunia ini terbatas. Tapi Roh Kudus tidak terbatas.
Dia dapat menolong kita. Ya saudara, pada saat kita tidak mampu, tidak kuat, kita gagal berdoa, Roh Kudus sanggup menolong saudara. Ya, kiranya firman Allah ini boleh memberkati kita semua, dan usahakan supaya saudara penuh dengan Roh Kudus. Caranya mengambil waktu dan jam untuk berdoa, ya, setiap saat. Beri waktu berdoa sampai saudara penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkan gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah,
setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang bersama berkat. Mari kita angkat tangan, nyanyi semua. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang bersama berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang bersama berkatilah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Setiap jam, setiap saat kami perlu Engkau Allah Roh Kudus sebagai penolong dalam hidup kami. Tolonglah sidang jemaat Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, penuhi kami semua, supaya Tuhan menolong kami dalam setiap kegiatan kami, dalam setiap usaha pekerjaan kami, keluarga rumah tangga kami, profesi kami. Allah Roh Kudus menolong kami. Terima kasih Tuhan. Saudara boleh mengangkat tangan dan terima berkat dari Bapa kita di surga. Kasih karunia, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, penyertaan Allah Roh Kudus sertai kita semua saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dan semua yang percaya katakan beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia, anugerah tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Dia baru tercurah, urati umatnya datang kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba,
dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi rupanya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya.